Oke, kita mulai. Hari ini, kita bakal nyelam ke sisi gelap dari dunia kripto. Ya, sebuah dunia yang ngejanjiin kekayaan instan, tapi juga penuh sama jebakan-jebakan tersembunyi. Kita akan bedah tuntas salah satu penipuan yang paling sering terjadi dan paling ngerusak, yang namanya rug pull. Kita awali dengan angka yang jujur aja, gila banget. 3 miliar dolar. Itu jumlah uang yang raib karena penipuan rug pull cuma dalam 1 tahun di 2021. Ini bukan sekedar iseng-iseng loh. Ini adalah industri kriminal yang nilainya miliaran dolar. Terus kemana perginya semua uang itu? Nah, kutipan ini ngasih gambaran yang jelas banget. Gaya hidup super mewah yang sepenuhnya dibiayain pakai uang curian. Bisa jadi uang Anda. Inilah realita pahit dari apa yang dipertaruhkan di sini. Semua ini terjadi di dunia yang namanya keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Anggap aja ini kayak perbatasan digital. Di sini peluang buat jadi kaya raya itu luar biasa besar, tapi risiko penipuannya juga sama besarnya. Nggak ada aturan, nggak ada bank, nggak ada polisi. Bener-bener kayak di Wild West. Jadi gimana sih sebenarnya penipuan ini bekerja? Oke, ayo kita bedah anatominya, satu persatu, biar Anda ngerti persis apa yang terjadi di balik layar. Pertama-tama, definisinya dulu ya. Rug pull itu terjadi ketika sekelompok orang bikin proyek kripto baru, mereka promosiin gede-gedean, narik banyak banget investor, terus tiba-tiba, boom, mereka ambil semua uangnya dan kabur. Seolah-olah mereka tarik karpet dari bawah kaki para investor yang bikin nilai tokennya langsung anjlok jadi nol. Nah, resepnya itu ternyata sesederhana ini. Coba bayangin kayak bikin minuman. Para penipu ini mulai dengan token mereka, anggap aja itu gelas kosong. Mereka isi sedikit dengan token punya mereka sendiri yang harganya hampir gratis. Terus uang investor mulai masuk, ngisi gelas itu. Makin heboh promosinya, makin banyak uang yang masuk. Sampai gelasnya penuh. Nah, pas di puncak itulah, mereka langsung jual semuanya, bawa kabur semua uangnya, dan ninggalin investor cuma dengan token yang nggak ada harganya sama sekali. Oke, sekarang kita tahu gimana caranya. Mari kita lihat siapa orang di baliknya. Kita bakal kenalan sama dalang dari salah satu geng penipu yang cuma mau dikenal sebagai Mr. X. Beginilah hidup mereka. Kerja dari villa mewah di Dubai, nyetir mobil eksotis, pakai perhiasan yang harganya lebih mahal dari rumah kebanyakan orang. Si Mr. X ini bahkan ngaku dapat 60 juta dolar dari satu kali penipuan. Gila kan? Ini adalah dunia di mana sepertinya nggak ada konsekuensi yang dibangun di atas kerugian orang lain. Dan bagian paling gilanya lagi, semua ini bisa mereka siapkan dalam waktu kurang dari 15 menit. Serius, mereka nggak perlu bikin sesuatu dari nol. Mereka tinggal copy paste kode dari proyek kripto yang udah ada, ganti namanya, terus diluncurin seolah-olah itu proyek baru. Sesimpel itu. Waktu ditanya soal korban-korban mereka, jawaban para penipu ini benar-benar dingin. Percakapan ini nunjukin kalau mereka sama sekali nggak punya empati. Di mata mereka, ya para korban itu sendiri yang salah. Harusnya mereka lebih pintar. Mereka nggak melihat ini sebagai pencurian, tapi sebagai investasi bodong dari si korban. Mentalitas yang sama sekali nggak ada penyesalannya. Tapi di tengah kekejaman ini, nggak semua orang cuma diam aja loh. Mari kita lihat sisi lain dari cerita ini. Orang-orang yang memutuskan buat melawan balik para penipu ini. Kenalin pahlawan kita, Robert Browning. Dia ini seorang penyintas kanker yang mulai investasi di kripto. Sama kayak banyak orang, dia tertarik sama potensi keuntungan yang besar. Tapi akhirnya, dia malah jadi korban. Kutipan dari Robert ini benar-benar nunjukin dampak emosional dari penipuan ini. Bayangin, dari ribuan dolar, uangnya sisa 86 dolar. Kehancuran emosional itulah yang akhirnya jadi pemicu buat dia bertindak, biar nggak ada lagi orang lain yang ngerasain hal yang sama. Jadi, apa yang dia lakuin? Robert ini jadi semacam vigilanti kripto. Dia mantau terus token-token baru yang muncul, gabung ke forum-forum publik, dan langsung nantang para developernya dengan pertanyaan-pertanyaan sulit di depan semua orang. Tujuannya, ngebongkar penipuan sebelum mereka bisa makan korban lebih banyak lagi. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling krusial di dunia baru ini, soal legalitas dan konsekuensinya. Apa yang mereka lakuin itu sebenarnya ilegal nggak sih? Inilah celah yang bikin penipuan kayak gini subur banget. Para penipu ini beraksi di wilayah abu-abu hukum. Argumen mereka nggak melanggar hukum, mereka cuma bikin investasi jelek yang orang-orang dengan sukarela beli. Sebuah pembelaan yang arogan banget. Slide ini nunjukin dua sudut pandang yang beda banget. Di satu sisi, para penipu coba ngebenerin tindakan mereka. Di sisi lain,
Para korban dan penegak hukum ngelihatnya apa adanya. Ini penipuan. Seperti kata seorang agen FBI, penipuan ya tetap penipuan. Kamu nggak bisa ngambil sesuatu yang bukan punya kamu, terus bilang itu investasi yang buruk. Dan ya, penegak hukum mulai bergerak. Peringatan dari FBI ini adalah sinyal yang jelas. Meskipun tantangannya besar, mereka secara aktif ngejar para penjahat ini di belahan dunia manapun mereka sembunyi. Menariknya, salah satu hal yang sempat ngerem para penipu ini justru pasar itu sendiri. Selama musim dingin kripto tahun 2022, waktu nilai semua koin anjlok, jadi lebih susah buat narik investor baru. Tapi, apa itu ngentiin mereka? Enggak. Mereka cuma nunggu pasarnya pulih lagi. Jadi, apa pelajaran paling penting buat kita? Di dunia yang nggak ada aturannya ini, perlindungan terbesar Anda, ya diri Anda sendiri. Nasihat terpenting dari semua orang yang terlibat, dari korban sampai vigilante, adalah lakukan riset Anda sendiri secara mendalam. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Di tengah janji kekayaan dan resiko kehancuran, di mana para penipu bisa bikin operasi jutaan dolar dalam 15 menit, gimana caranya Anda sebagai individu bisa menavigasi dunia yang berbahaya ini dan tetap aman? Coba deh pikirin.